Perusahaan itu bisa gampang main pecat. Gereja itu main hati. Ada orang berkata, kenapa ya orang Kristen itu selalu bawa perasaan? Ya karena kita di sini ngomong soal the heart. Ngomong the heart. Sebenarnya gereja itu tempat yang perfect untuk seseorang itu jadi dirinya. Karena di gereja semua terekspos. Kita sesungguhnya. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. 1 Korintus pasal 1 tentang jemaat, surat Paulus pada Korintus. 1 Korintus pasal pertama ayat 1 sampai 3 saya baca dulu. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini very interesting karena ini adalah sebuah surat sebenarnya. Kitab ini di dalam Alkitab, it is a letter dari seorang rasul Injil namanya Paulus kepada gereja yang sedang bermasalah. Gereja di Korintus itu banyak gonjang-ganjingnya, terutama mereka sedang bergumul dengan perpecahan di dalam gereja. Jadi orang Kristen itu juga bisa jadi tukang gegeran loh, satu dengan yang lainnya. Gak usah terlalu trauma lah. Gak usah trauma dengan gereja. Gereja itu kan seperti keluarga. Mana ada keluarga yang tanpa konflik? Mana ada family yang sempurna? It's okay. Selama kita dewasa akhirnya dan bisa menangani segala hal itu secara mature, ada banyak berkat yang masih diterima. Saya ajak kita melihat ayat pertama dulu dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kebaktian 1, simple summary. Saya dorong setiap orang Kristen untuk mengerti kehendak Allah lebih baik lagi dalam hidupnya. You see, your greatest achievement yet in life is to know God's will for your life. So simple ya. Kita nggak perlu tahu banyak-banyak lah, berteologi ria, masuk ke sekolah teologi ya. Trust me, I've been there, sekolah teologi. Kalau hati kita salah ya percuma kok masuk ke sana. Selama kita kenal kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kita, dan kita bertumbuh pelan-pelan dalam firman Allah, setiap minggu di gereja mencatat khotbah, lalu pulang kita saat teduh pribadi, kita renungkan lagi. I think dengan cara gitu, we'll get to heaven victoriously. Dan juga kita harus tahu apa yang kita lakukan di hidup ini harus sesuai dengan panggilan kita. Jangan paksakan diri, gak perlu pembuktian diri. God has called me to be a pastor. God may not have called you to be one. So I'm not comparing myself to anyone. Neither will I allow myself to be compared to someone. Gak mau. I'm not who I am. I am who Christ is calling me to be. So I don't care what other people think, apa orang lain pikir. It's bukan urusan saya. Saya tahu ini panggilan saya mau berbuah. Anda panggilannya di mana? Di bidang usaha? Berbuahlah di sana. Kita bisa volunteer di gereja. Ada yang full timer, nggak usah ngiri. Pengusaha bisa kaya raya. Kita hidup bukan untuk materi, hidup aja bukan dari roti kok, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi saya jelaskan juga bahwa yang disebut kudus itu bukan berarti orang nggak pernah dosa. Kudus itu orang yang menerima takdir Allah bahwa dia harus beda. Sebagai orang Kristen dia nggak boleh sama orang dunia. Kalau kita nggak punya goal target itu, nanti kita akan kompromi. Tapi kalau kita sudah punya target dulu, I must be different. I'm called to be different. It's okay to be different. Apalah lu orang mau kasih saya label fanatik lah, apalah, is your problem not mine. I don't have a problem with my calling. Kalau semuanya saya dipanggil untuk beda, kata kudus itu beda. Ya kita bisa jatuh bangun, tetap kita bisa belajar dari kesalahan. Tapi selama kita tahu bahwa kita berjalan ke arah yang benar, kita tahu we are walking in the right direction, do not fear what others may say about you. Kita nggak hidup untuk mereka kok. Bahkan kita nggak hidup untuk diri sendiri. Ngapain hidup untuk mereka?
Kita tidak hidup untuk diri sendiri kok. Hidup untuk Tuhan. Tapi saya ingin Anda mengerti juga, dan konteksnya di Korintus lagi gegeran nih. Nah, kalimat berikutnya di ayat 2b, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Aneh kalimat ini. Paulus nggak mungkin iseng, wong tulisannya jadi kanon Alkitab kok jadi dikanonkan jadi Alkitab, artinya jadi perjanjian baru. Tuhan mereka dan Tuhan kita, emangnya ada berapa Tuhan? Nah, Tuhannya satu, orangnya dua, orangnya beda. Tuhan mereka dan Tuhan kita coba digabung jadi satu. This is a pen, this is an apple, apple pen. Tahu nggak? Tuhan mereka, Tuhan kita, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Kita seringkali kalau bahasa Indonesia kita kurang bagus ya. Misalnya udah lama di luar negeri, mungkin dari kecil, dari elementary, dari Singapura gitu. Mungkin kita kadang-kadang bingung antara kita dan kami. What is the difference between kita dan kami? Ya betul ya. Ada yang bingung kan? Benar? Kami dan kita itu apa? Gampang Pak. Kalau bahasa Inggris memang cuma ada we. Kalau dalam bahasa Chinese woman. Bahasa Indonesia itu lebih rich. Ada kita, ada kami. Orang Indonesia itu tahu grup-grupnya. Lihat ya. Mari kita ambil selfie. Berarti everyone, you and me include di dalamnya. Mari kita. Ya. Tapi kalau saya minta sama Bang Kelvan ini, tolong ya ambilkan selfie untuk kami. You're not included my brother. Exclusively us. Ambilkan selfie buat kita. Sungguh nih foto-foto. 1, 2, 3. Begitu loh. Ini kami. Dia nggak masuk. Dia outsider. Thank you. Tuhan kita dan Tuhan mereka. Tuhan tidak menghapus perbedaan di antara kita. Tapi Tuhan kesamaan kita. Kalau sampai suami istri akur, sekalipun seringkali juga bersitegang, karena beda. Anda harus akur karena Tuhan. Dan demi anak-anak Anda. Jangan untuk anak-anak Anda. Never. Nanti setelah anak-anak besar, Anda cerai nanti. Ada loh orang yang cerai setelah pernikahan 20 sekian tahun. Harus untuk Tuhan, meskipun demi anak-anak. Di dalam ministry juga sama. Ministry terlibat perbedaan, luar biasa. Orangnya lain-lain. Saya buka kartu ya. Saya ini kan jadi bapaknya gereja. Bukan ngaku-ngaku, tapi ya memang pembapaan di gereja kita kan saya harus membapai semua. Beda-beda setiap pastor, setiap ministry, setiap gereja lokal, setiap regional itu kayak anak A, anak B, anak C sampai anak Z. Unik-unik. Entah kenapa Tuhan itu selalu memilih orang unik-unik. Tuhan pilih yang Petrus yang kayak gitu gegabah. Tuhan pilih anak halilintar seperti Yohanes dan Yakobus, dikit-dikit marah. Tuhan pilih Paulus, seorang yang kaku. Barnabas yang luwes sekali. Tuhan pilih orang yang beda-beda. Memimpin orang, baik itu perusahaan atau apa, lebih susah gereja. Kalau perusahaan itu bisa gampang main pecat. Gereja itu main hati. Ada orang berkata, kenapa ya orang Kristen itu selalu bawa perasaan? Ya karena kita di sini ngomong soal the heart. Ngomong the heart. Sebenarnya gereja itu tempat yang perfect untuk seseorang itu jadi dirinya. Karena di gereja semua terekspos. Kita sesungguhnya. Ya, misalnya kalau kita pergi ke Jepang nih, Jepang itu baik-baik sekali. Saya pernah sekali duduk dan berkata, excuse me, do you have sugar? Minum apa gitu ya. Orang Indonesia kan sukanya teh manis. Teh kok dibuat manis? Orang Jepang gak ngerti itu. Sana ocha ya ocha. Ya. Begitu. Can I have sugar please? No. Luar biasa loh culture-nya. No itu gini. Mereka gak pernah gak sopan. Harusnya. Tapi kalau di gereja, orang akan apa adanya. Hati keluar semua.
Di dunia kerja orang bisa terpaksa, bahkan pura-pura. Karena memang sudah begitu SOP-nya. But in the church, you become your true self. So never expect church to be perfect. That's where people becoming their own selves, and that spells trouble. That spells problem. Tapi di situ juga permulaan healing. Healing is not when you're running. Healing begins when you're facing it. Facing your problems. Karena itu Paulus ngerti itu. Dan Paulus tahu di Korintus ini mereka sedang dibentuk. Dia berkata, Tuhan mereka dan Tuhan kita untuk menunjukkan bahwa you see, we're serving the same God. 什么事情都可以好好商量。 Apapun juga kita bisa ngomong, kita bisa bicara, kita bisa diskusi. Gak masalah. Tuhan kita, Tuhan mereka. This is a pen, this is an apple. Apple pen. Ini Tuhan kita, Tuhan mereka. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Our Heavenly Father. That makes us brothers. This is beautiful. Itulah sebabnya, meskipun orang Kristen bisa beda-beda, gereja juga bisa beda-beda, not a problem. Selama kita remaining true to Christ-like values, kita itu bisa work alongside. Itu bisa. Nanti Anda akan lihat ya, orang yang karakternya bagus dan yang enggak. Orang karakter yang bagus itu bukan berarti dia akan kerja sama semua orang. Hidup terlalu singkat untuk kita kerja sama siapa saja. Sorry loh, hidup kita tuh terlalu singkat, saya nggak bisa bangun apapun dengan siapapun. No. Someday in heaven will be one. But meanwhile now di dunia ini, you do yours, I do mine. Gak apa-apa kok. Tapi kita tidak boleh busuk hati, serang, bunuh karakter. Gak boleh. Orang Kristen juga gak boleh paise, gak boleh sungkan. Kita juga gak boleh izinkan orang masuk ke CG kita kalau dia mau ngaco. Masuk ke CG ngajarin yang bahasa Ibraninya boten-boten. Yang kagak-kagak. Ajari tentang ini, ajari tentang itu. No, I'm sorry. You cannot do that. You cannot do that. Lain cerita kalau orang desperado, dia kecelakaan di jalan, kita turun ambil dia masukkan UGD, jangan tanya agamanya. Tetapi kalau datang dan pengaruhi rumah tanggaku, datang lalu ambil the pulpit, ambil posisi platform untuk bicara ke hidup orang, sorry, you're not welcome. I have compassion on you, but you're not welcome to do this on my turf. Orang Kristen gak boleh paisi-paisi. Tuhan kita, Tuhan mereka, itu bukan Tuhan semua orang. Bapa kami dalam sorga, orang yang taruh percaya pada Kristus as the Bible teaches about Him. Orang Kristen gak boleh gitu. Karena itu saya berani ngomong sama beberapa orang yang tegas, bahkan yang bukan ajaran sesat. Orang-orang yang tiba-tiba diambil alih di CG, lalu habis itu mau bicara 1 jam dia sendiri, ngomongnya ngalor ngidul kemana-mana, ngomong tentang dirinya. Tolong di-cut. Cara nge-cut orang itu gampang, tak ajarin ya. Makanya ini semua harus dengar, ini mesti ibadah-ibadah sebelumnya dan setelahnya juga mesti dengar, saling melengkapi. Misalnya ada orang, makanya hati-hati kalau kasih mic misalnya, ada orang ngomong tuh, saya coba sekarang ya, coba saya kasih contoh. Ya, pura-pura Anda yang ya, nggak tentu kasih mic, di CK kan nggak pakai mic ya, kecuali kalau rumahnya besar gitu ya. CK juga jangan besar-besar, jangan jumlahnya orangnya banyak-banyak. Tapi mungkin dia ngomong terus nggak berhenti nih. Gampang, orang berhenti, orang yang ngomongnya nggak berhenti pun tetap ada berhentinya. Kalau nggak dia nggak nafas, dia bisa biru. Bener, dia jadi Barney. Nah, dia ngomong apapun juga, Anda lihat di sela-sela dia pas lagi tarik nafas. Langsung iya, terima kasih saudaraku, terima kasih, ya, silakan duduk, terima kasih. Udah tepuki tangan aja, dia ambil mikrofonnya. Jangan kau izinkan, tapi kalau dia buat sesuatu yang salah, ngomong sesuatu yang merugikan orang lain, dan Anda harus ralat. Dan tidak boleh izinkan orang itu berbicara lagi. Tapi kalau dia ngaco terus, datang ke situ, predator misalnya, Anda tetap bisa beritahu, sorry, saya tidak bisa larang Anda dari negara ini, tapi masuk ke rumah ini. Saya sebagai CG-nya dengan pemilik rumahnya misalnya, kami sudah sepakat, this door, Anda tidak boleh masuk. Datang ke kebaktian ibadah gini, siapa bisa larang, nggak apa-apa. Tapi untuk masuk ke dalam rumah KCG, no. Karena kita tahu dia predator. Entah itu pinjam uang, atau predator seksual, atau ajaran sesat. Nggak bisa, kita harus tahu Tuhan kita dan Tuhan mereka.
bukan Tuhan semua. Bapa kami dalam sorga, kami itu ada eksklusivitasnya. Berarti ada orang yang di luar. Saya tidak akan izinkan. Kenapa saya setiap kali sebelum naik ke atas panggung, saya mesti bersujud dulu, baik itu singkat maupun berdoa. Misalnya kalau tempatnya di sini saya agak sungkan, nggak bisa karena di sini kan depan kan kayak orang Farisi nanti dikiranya. Tapi saya selalu, kenapa? Sebab selama ini platform, saya sebagai gembala senior bertanggung jawab menjaga keutuhan dan kemurniannya, memastikan bahwa orang di atas ini adalah to speak into your life for God's purposes, bukan for their purposes. Itu dia. Kita harus menjaga. Tidak semua orang bisa masuk. Bukan berarti kaum elit, tapi kaum kudus. Kuduskan nama Kristus di tengah-tengahmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Sedikit memberi pesan untuk Anda berceki gimana caranya. Tapi di sini juga mengajarkan pada kita seperti Korintus yang lagi gegeran bahwa, hey, you guys, you can work it out. Why? Apapun itu juga, kan神的面子，看主的脸，pandang wajahnya Tuhan. Makanya itu seorang pemimpin dalam konteks apapun, keluarga, gereja, perusahaan, apapun, belajar dari Tuhan. Pemimpin itu harus pemimpin yang mempersatukan. Saya lihat kalau semuanya anak itu gegeran, itu biasanya sedikit banyak. Mesti ada yang benar, salah, kurang benar, agak salah, atau gimana. Pasti ada lah ceritanya lah semuanya. Bahkan yang benar 100%, salah 100% juga ada. Tapi sedikit banyak Anda akan lihat, kalau sampai ada pertikaian terus-menerus seperti sesuatu yang akut dan kronis, bukan sesuatu, kalau itu bicara soal sifat, setiap anak itu pasti ada lah, gimana-gimana itu, setiap anak ada kuaipinya, ada apanya, itu mesti ada gimananya, pasti ada. Tapi kalau sampai itu terus-menerus, dan itu menjamur, dan itu menjadi sesuatu kanker yang stadiumnya kemana-mana, then remember, the problem may lie not in their children, but in the leadership, in the parents. Karena Tuhan kami, Tuhan kita, Tuhan mereka, itu berarti Bapa kami dalam sorga. Bapa itu bisa memelihara. Seorang pemimpin harus mempersatukan. Satu pemimpin harus mempersatukan. Saya udah ngomong sama, saya kalau mimpin, orang kan memimpin kayak memimpin segudang seniman. Leaders itu ya seperti seniman semuanya. Masing-masing itu ada keunikannya, bahkan ada keanehannya. Nah, jadi kalau saya mimpin orang ya, dari awal ya, dalam gereja ya, karena gereja itu kan makanan hati. Jadi saya udah ngomong dari depan, biar saya jadi bad guy-nya. Saya tidak mau anak-anak rohani jadi bad guy-nya. Saya ngomong sama semua anak-anak rohani, pas lagi nggak ada apa-apa. Kalau kita itu mau lakukan sesuatu, mempersatukan itu pas nggak ada apa-apa. Jangan waktu ada apa-apa. Saya panggil mereka, saya beritahu, tidak ada boleh satupun di antara kalian itu yang roh teritorial. Kalau kalian roh teritorial, you will face me. Saya ngomong gitu bukan sebagai ancaman, karena hubungan lagi baik. Jadi saya ngomong apa adanya, mungkin dengan ketawa, tapi mereka ngerti. Nggak ada roh teritorial. Pastor Moro, Pastor Fuji saling membantu. Pastor Bernard yang di Jawa Tengah, Pastor Maxi yang ada di Sumatera, Pastor Kochen yang dari Sulam Papua, Pastor Mil untuk seluruh Amerika, yang Eropa, Pastor Adrian. Saya bilang semua kalian saling membantu, tidak ada roh teritorial. So see, under my jurisdiction, orang tetap perbedaan harus ada. Dalam bawah Tuhan aja perbedaan ada, tapi tidak akan ada stadium 4. Terjadi berampun. Nah, Paulus lakukan itu. Dia tidak sapu ke bawah ranjangnya semua masalah, tapi dia hadapi, dia tulis surat, dia benarkan orang-orang Korintus. You see, kalau kita mau sesuatu yang utuh dalam konteks keluarga juga, papa mama tidak boleh main aman. Harus jelas. Harus jelas. Dan saran saya adalah jangan paksakan. Namanya anak itu masing-masing itu nanti pasti punya keluarga sendiri. Suatu hari mereka akan bersatu dengan istri. Kalau anaknya laki, kalau perempuan bersatu dengan suami. Suatu hari mereka harus membangun sesuatu yang memang dari Roh Kudus datangnya kepada mereka masing-masing, atas mereka masing-masing. Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Apa yang akan dipisah oleh Allah, jangan kau paksa persatukan. Allah aja memisah mereka nanti. Mereka masing-masing kepala keluarga, masing-masing punya keluarga. Anda jangan paksakan mereka bersatu. Di tempat-tempat tidak perlu dibarengin semua namanya, dibarengin, malah nanti berujung sengketa. Apa yang Tuhan persatukan, jangan kau ceraikan. Tapi apa yang Tuhan tanda kutip ceraikan, jangan kau persatukan. Saya ngomong sama anak-anak saya beritahu, masing-masing puji Tuhan akur-akur.
Saya punya 3 anak kan, saya beritahu sama mereka masing-masing. Tapi nanti ya, ini ngomong jauh. Papa lagi sehat. Kalau saya ngomong gitu pada waktu tahun lalu, waktu saya operasi kanker itu, wah mereka bisa broken heart, mereka bisa hancur hatinya dengar gitu, bisa gelisah, nggak keruan. Saya sehat-sehat, nggak lihat, saya sehat-sehat, kuat-kuat ini. Ya, saya lagi sehat-sehatnya, kontrol semuanya, all fine. Nah saya ngomong sama mereka, pung lagi sehat. Dulu-dulu waktu sehat juga saya selalu kasih wejangan, tapi kali ini saya ngomong lagi. Nanti suatu hari ya, papa udah tua lah, daddy sudah nggak ada lah, wah itu masih jauh. Ya, saya ngomong sama mereka, kalian mesti ngumpul setahun untuk makan bersama 2 kali, Chinese New Year, karena kita orang Tionghoa, sama Christmas. Udah, nah gitu aja. Kalian kumpul, saling ini, udah itu aja. Nggak paksakan. Kalau kalian kumpul lebih dari itu, mau kumpul tiap hari, monggo silahkan, nggak apa-apa. Cuman, papa tuntutannya cuman itu. Apa yang Tuhan hendak ceraikan, jangan kau persatukan. Supaya mereka nanti nyatu sendiri. Tidak karena paksaan. Tuhan kita, Tuhan mereka. Kita harus mengerti apa dalam mana, di mana segala sesuatu. Kita harus mengerti. Wise leadership akan membangun sesuatu itu utuh. Bad leadership, not bad people loh ya. Sometimes good people are bad leaders. Akan meruntuhkan. Nah, saya ngomong sama dalam pelayanan, saya beritahu sama mereka, kalian harus ngerti. Kalian harus paham sesuatu bahwa tidak boleh ada teritorial, saling membantu. Karena ministry adalah milik Tuhan. Siap kok? Siap. Jadi semua gembala regional kita itu the best of friends. Coba lihat di sosial media. Kemarin tuh mereka berani ngerjain saya di Thailand, bayangin. Itu lucu-lucu, udah lugu-lugu semua pakai celana pendek, semua udah ngantuk-ngantuk. Itu bukan tuh ibadah, kita datang lalu habis itu kumpul-kumpul kita main game segalanya. Saya dikerjain sama para gembala regional itu satu persatu. Ya kan? Dan really di antara kita itu betul-betul merasa seperti keluarga. Cuman kita tahu jelas di area mana kita harus bersatu, di area mana kita harus sendiri-sendiri. Dan kalau semuanya serba terdefinisi dalam ministry, then you will learn to respect. Karena itu di dalam gereja, kalau kita akan bersatu dalam setiap ministry serta pelayanan, itu juga bukan hanya karena Tuhan. Anda juga lakukan itu demi pemimpinmu. Tuhan kita, Tuhan mereka. Tuhannya satu. Dalam gereja semua divisi ministry, lihat pastormu. Orang berkata jangan lihat orang lah kalau dalam gereja, come on lah, pasti lihat orang. Pasti lihat orang. Jadi kalau lihat orang, mendingan lihat yang benar. Daripada saya sangkali, nggak usah lihat orang, mendingan saya ajari gimana caranya lihat orang. Pas lagi kita lagi conflicting antara ministry, antara divisi, CG segalanya. Jangan hanya bersatu, ya tuh demi Tuhan, karena Tuhan terkesan jauh kan, Tuhan nggak kelihatan. Bersatulah demi pemimpinmu. You see, kita beda, tapi your pastor is my pastor. Dan our pastor desires kita untuk bersatu dan work things out. Kecuali kalau pastornya lah biang keroknya yang memecah belah. Kalau pastornya tidak begitu, tetapi merindukan keluarganya utuh, keluarga rohaninya utuh, dan berfungsi, berkembang, berbuah, then you must find ways untuk bisa bersatu. Paham ya? Nangkep ini ya. Jadi itu yang perlu kita pahami dalam soal leadership. Jadi semoga apa yang saya sampaikan so far ini akan menginspirasi Anda sebagai papa, menginspirasi Anda sebagai manajer, sebagai direktur, atau sebagai bagian kepala divisi, atau akan menginspirasi Anda juga sebagai pemimpin di dalam CG, pemimpin di dalam ministry. Anda harus lihat bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kita. Kita punya kesamaan, yaitu dalam segala sesuatu, fondasi kita bersatu adalah karena Tuhan kita sama. Merinding saya ngomong gini. Fondasi kita bersatu adalah the base for every Christian unity is because our God is one. Our God is one. The base for every family yang akan terus bersatu adalah we have the same parents. Maka kita harus terus berusaha untuk meminang yang beda, untuk terus menggandeng bahkan yang salah. Kita harus terus berusaha untuk terus mempererat, mendekat, meskipun mungkin sakit bagi beberapa orang, because our parents are the same. Paham ini ya? Tuhan ajari kita lewat ayat ini to look
away from yourself and your situation. Look beyond and look up and see, okay, ada common ground. Itulah sebabnya visi itu selalu mempersatukan. Di dalam gereja kita, di mana-mana setiap divisi departemen harus bekerja sama. Segala sesuatu tidak disapu, tapi segala sesuatu bisa dibicarakan supaya kita mencari solusi bersama. Karena visi kita ini sebagai gereja ya, sekarang saya ngomong secara korporat, visi kita sebagai gereja mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. We have one specific goal. Hari ini saya senang sekali. Saya kasih sedikit report GMS Malang Utara. Itu kedua di Malang, Jawa Timur. Kita itu ditentang, benar-benar kita itu di sepak bola di sana. Itu anti luar biasa, luar biasa. Tadi antara ibadah saya sempetin makan sebentar. Sambil saya buka laporan-laporannya gembala kan. Saya begini kan sudah monitor. Malang Utara. Penuh sampai gak cukup-cukup kursi. Di tempat dimana kita itu betul-betul di pingpong. Sekarang ada izin beribadah di sana. Dan jemaat semua datang kenyang-kenyang. Ternyata lagunya sama. Ternyata saya rasa songlistnya sama deh kita. Semuanya memang dibuat sama kan. Lalu pilih dari situ songlistnya. Jadi yang kita nyanyi tadi mereka nyanyi di sana. La 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 la. Haleluya. Lalu saya belum lagi kunyah makanan saya. Senang sekali lihat itu tiba-tiba masuk report dari GMS Frankfurt. Penuh, dan yang datang bukan cuma orang Indonesia, orang-orang lokal, orang Jerman, multi etnis di sana, dan pakai bahasa Inggris, nyanyi-nyanyi di sana, dan persis tapi nyanyinya bisa bahasanya beda, lompatnya semuanya khas GMS. Everything is like us. Penuh tempatnya. Mereka hari ini lagi grand opening di Jerman, GMS di sana. Saya dengar kesaksian orang berkata, aduh aku ini lagi di sini lonely, aduh seperti mimpi ketiban durian, seperti saya itu dapat bintang kejora apa. Kok bisa GMS ada di Germany? Aku sudah tidak lagi homesick di sini, home sweet home, welcome home. Saya gitu tuh mau nangis loh. Saya berkata everything else, semua perbedaan semuanya itu bukan disapu di bawah karpet. Everything itu kalau dilihat dari sisi maturity, kedewasaan, dari sisi visi, semua itu ada solusinya. Semua itu jadi simple. Semua itu jadi tidak overrated. Beda dan sebagainya itu tidak overrated. Semua itu jadi tertanggulangi, mudah untuk dihandle. Masalah itu kan gitu kan. Kalau kita lagi moodnya salah, lihat sesuatu, pasangan kita ngomong apa aja sudah rasanya kayak cerai. Padahal kalau kita diem aja, tunggu semalam, bukan marah disimpan, tapi kita tidak gegabah, besok ternyata aku yang emosian, ternyata nggak separah itu. Orang itu kalau lagi emosi, segala sesuatu itu kedengarannya 1000 kali lipat lebih salah. Padahal kalau kita pikir, cuman gitu aja masalahku sekecil ketupat. Saya nggak rasa seperti apa. Kalau kita bisa melihat lebih besar dari pundaknya Bapa, masalah kita jauh lebih kecil dan mungkin kita bisa terhindarkan dari kesalahan fatal. If you look at the vision, the greater vision God has for His church, for your life, maybe your problems are not the greatest. Amin Bapak Ibu. Ya, semoga ini Anda nangkap ya. Suatu hikmat-hikmat yang dapat saya berikan. Ayat 3. Dengan ini saya selesai. Siapa yang diberkati Tuhan sampai sekarang ini ya? Praise the Lord ya. Am I speaking too fast? The translator still okay? Ya? Oke, puji Tuhan. You guys okay? Oke. Ya. Now I'm gonna speak English. You translate into bahasa Indonesia. Oke. Jangan tahu Ali. Ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat terakhir yang saya mau jabarkan adalah tentang perbedaan kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Yesus. Itu apa bedanya? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tidak ada keisengan dalam firman, kita tidak perlu cari makna rahasianya, tetapi kalau kita renungkan, ada sesuatu yang keluar.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pertama-tama saya jelaskan dulu kasih karunia dan damai sejahtera. Katakan kasih karunia. Katakan damai sejahtera. Gini ya, jangan salah hierarkinya. Tidak ada damai sejati sebelum Anda lewati pintu kasih karunia. Semua damai yang ditawarkan dunia, healing lah, ya kan, bisa semedi lah, atau perasaan tenang ala spa, atau apalah, berlibur lah segala, everything itu ya tetap spell somewhat peace, seperti damai, tapi dia nggak sungguh-sungguh sejati, karena damainya semu. Artinya damai semu itu, damai itu nggak long lasting, dan seperti orang mabuk itu damai loh. Oh, saya dulu kan pernah nakal. Kalau saya lagi marah dulu bete nggak keruan gitu tuh saya ya sungguhan dan lupa karena muntah. Saya lupa masalah saya, tapi setelah pusingnya hilang, sadar kembali. Itu waktu saya remaja ya, saya nggak bangga akan masa-masa itu. Tapi setelah saya sadar kembali, balik kucing, kembali lagi masalahnya ternyata nggak pergi. Semu, tidak teruji, tidak terbukti, not long lasting. Nanti cepat lambat hadapi masalahnya ternyata belum terselesaikan. Semua damai yang tidak melewati pintu kasih karunia itu bukan damai sejahtera. Karena itu damai sejati hanya bisa ditemukan lewat the grace of God, kasih karunia Allah. Yaitu ketika Anda menemukan Yesus di dalam hatimu. Kasih karunia Allah itu, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia berserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bahasa Indonesia gini, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now still half blind. No. But now I see. I once was lost, but now I'm found. Grace spells salvation in Christ. Before you find Christ the first time in your life, you will never find peace. And even after you found Christ, if you've lost Christ again in your situation, never to look upon Him, you will lose some peace. Damai itu tetap dalam Kristus, gak lari jauh. Buah gak jatuh jauh dari pohonnya, akulah pokok anggur, kamu carangnya, kamu gak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Damai itu baru kerasa waktu kita terima Yesus pertama kalinya. Mati pun kita gak takut, proses mati mungkin khawatir lah ya, siapa gak takut. Tapi matinya sendiri bukan lagi ketakutan, tidak kengerian, bukan lagi misteri. Waktu kita ketemu Yesus, mati adalah keuntungan, hidup adalah Dia. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi ketika kita hidup dalam Kristus, lalu suatu hari kita mulai drifting, kita mulai shifting, kita mulai bergeser dari pengharapan akan Injil, dan kita mulai pelan-pelan tidak lihat Kristus, bersandar pada kekuatan kita, dan kita mulai menjauh, hati kita mulai kapalan, dan kita mulai merasakan apa kata orang lebih penting daripada firman Tuhan. Kita sudah tidak lagi mendekat pada Tuhan. Dunia lebih terasa di panca indera kita daripada iman kita, bukan pada hal-hal yang kelihatan. Lama-lama kita akan mulai kehilangan sebagian dari damai itu lagi. Tapi damai itu kan kembali waktu kita misalnya di dalam gereja, atau kita sedang dijamah Tuhan di rumah kita, waktu kita kembali pada Kristus, damai itu kembali. You see, gak ada damai kalau tidak melewati kasih karunia. Jangan lupa loh, ayat ini jangan kau bolak-balik. Tidak pernah Paulus menulisnya damai sejahtera dan kasih karunia dari Bapa. Dia tulisnya kasih karunia dulu dan damai sejahtera. Ini kosa, ini efeknya. Ini cause and its effect. Because you have grace, the grace of God in your heart, hence, therefore you have peace in your life. Karena kamu punya kasih karunia, kamu punya damai. Jangan lupa. Tapi sekarang saya ingin membuat perbedaan antara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.
Orang Kristen sudah tahu lah ya, bukan lagi menjadi titik debat. Kita semua adalah orang Kristen Protestan, semua kita adalah orang Kristen Protestan, Pentakosta, Karismatik. Kita tahu bahwa fondasi doktrin kita adalah kita ngerti Allah Tritunggal itu adalah kebenaran. Allah kita bukan 3 tapi 1, but 3 persons in 1. Udah, suatu hari di sorga kita akan ngerti. Tapi pokoknya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah equal, adalah sama. Oke? Nah, kenapa sekarang kok Paul made a distinction here? Dia membuat perbedaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari. Berarti kan ada 2. Tidak melanggar doktrin Allah Tritunggal, tapi memperkayanya. Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti ada bedanya. Bedanya di sini. Kasih karunia dari Allah Bapa, yang mati di kayu salib adalah Allah Putra, bukan Allah Bapa. Allah Roh Kudus tidak disalibkan. Tapi jangan lupa, Yesus digantung di sana. Yesus tidak terpaksa loh ya. Bapa memaksaku, bukan. Tetapi semua permulaan itu dari ide siapa? Yohanes 3:16. For God so loved the world. Karena Allah mengasihi dunia, Dia serahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His Son. He gave His only Son. His name is Jesus Christ. Sedikit nge-rap. Padahal nge-rapku jelek banget. He gave His Son. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa itu gini loh. Kita tahu intentionnya. Itu harus membuat langsung 70% hidup kita tenang sendiri di badai taufan. Kalau kita tahu, the man upstairs, yang di atas sana, has the best intention for you and me. Karena Allah itu maha kasih dan maha penyayang atas kita. Dia itu maha baik dan Dia maha kuasa lagi. Kalau orang baik aja, percuma. Misalnya, Anda sedang mau operasi, ini hidup mati. Semua sekeliling Anda, semua teman-teman Anda nangis, semua teman arisan, nangisan semuanya. Anda terhibur nggak? Separuh, karena Anda dapat kekuatan, tapi Anda tetap takut karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kalau yang di situ adalah orang yang bisa menyembuhkanmu. Dia bisa, dia bukan cuma baik, dia mampu. Wah, damai sejahtera kita yang nyantol ke Bapa itu karena Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. He's got what you need. Nggak tentu kita selalu disembuhkan dengan satu cara. Nggak selalu kita dapatkan semua yang kita minta. Tapi kita tahu kalau yang maha kuasa itu di sisi kita, siapa lawan kita? Kalau kita tahu bahwa Dia itu punya the best intention, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, itu berarti kepada Anda. Dia serahkan anaknya. Kalau misalnya saya mau tolong Anda nggak percaya. Kan bisa aja orang pura-pura ternyata scam kan. Pura-pura baik ternyata nanti pelet Anda. Pura-pura manis sama Anda nanti setelah manis sepah dibuang. Tapi kalau Anda lihat seseorang yang mengaku-ngaku cinta sama Anda itu anaknya sendiri, ginjalnya diambil dikasihkan ke you waktu Anda gagal ginjal. Anda tidak usah ragu lagi please, orang itu benar-benar mencintaimu. Kalau sampai Anda buta, atau tiba-tiba anaknya sendiri, dia punya cuma satu anak. Anak semata wayang, matanya dikasih bola mata yang supaya Anda melihat, dia jadi buta. I once was blind but now I see. Yet Jesus closed His eyes for you and me. Anda tidak usah ragu lagi. This guy has the purest intention in your life. Apalagi kalau Anda itu dikasih semua pemberian itu waktu Anda jadi narapidana, bukan jadi orang baik. Waktu when you were still a sinner, Christ died for you. Harusnya kita rasa tenang kalau Allah itu sayang sama saya, itu sayangnya demikian. Saya tidak perlu khawatir. 70% dari semua life turmoil itu tenang kita hadapi. Kita nggak 100% karena iman kita nggak sempurna, tapi 70% tuh harusnya tenang sendiri. Nggak bisa orang Kristen tuh kalau ngerti damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia yang Dia beri, nggak akan mental Anda. Sungguhan. Akan ada kekuatan iman di dalam diri, tahu bahwa the man upstairs has the best intention for my life. He gave His Son for me. Damainya itu langsung 70%. Terisi.
fiksi. Nggak perlu pakai pertapaan apa. Kita merenungkan aja kasihnya, kita udah damai. Paham ya? Sedangkan kita banyak di antara kita itu karena mungkin kita nggak punya figur ayah, sebagian di antara kita, atau figur yang salah. Kita kira teman upstairs itu suka pecut-pecut kita. Sukanya demennya marah-marah, ngancem-ngancem kita. Susah sekali, so holy gitu loh, susah untuk dideketin, deket sedikit gua mati. Tapi kalau kita renungkan kasih karunia dan damai, kasih karunia itu artinya undeserved grace. Kasih karunia tidak layak kau terima. Dia memberikan padamu pada waktu engkau masih statusmu narapidana. Dia punya best intention for your life. Kalau sampai dia mengasihimu demikian rupa, damai dong. It is well with your soul. He takes care of you. Oke, sekarang damainya dari Yesus Kristus bedanya apa dong? Kasih karunia dan damai dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Adakah cerita ketika Yesus di Getsemani, dia lari dari hadirat Bapa? Yesus melarikan diri. Lalu ada cerita gimana malaikat diutus sebatalion untuk menyeret Yesus, memaksanya ke kayu salib. No, dia berdoa, not my will but your will be done. Jadi Yesus itu ambil posisi rugi. Dia ambil posisi kita. Jadi damainya Bapa itu damai dari seorang ayah yang sudah tidak diragukan oleh anak-anaknya. Papaku paling cinta sama aku. Tapi damainya Yesus dalam konteks ini seperti damai seorang koko yang berkorban untuk adiknya. Kadang-kadang ya lebih relate ngomong sama kokonya daripada papanya, karena beda generasi. Apalagi kalau kokonya juga sama-sama konteksnya sangat-sangat understanding, makanya jadi sibling itu jadilah sibling yang understanding. A sibling should be a blessing. Oke? Kadang-kadang kalau ngomong sama kokonya, saya ingat waktu adik saya masih kecil dulu. Udah besar dia sudah punya pegangan lah ya, hidup lah. Masih kecil saya masih ingat. Pada waktu dia lagi gelisah gimana, bahkan sama mama, mungkin kalau ada sedikit konflik, karena mama kan mungkin mendidik ya, adik juga mungkin masih kecil juga nggak ngerti, ngomong sama saya, dia langsung rasa, tenang. Saya bilang, kamu jangan gitu, John. Ini mama itu maksudnya gini. Bisa, karena kenapa? Kami 3 bersaudara, saya anak tengah. Jadi dia mungkin suatu waktu tuh relate-nya ke saya, karena saya paling ngerti di dunianya. Kita itu tidurnya sekamar, kita tuh main bersama, keringetan bersama, berantem baik-baikan bersama. Yang paling ngerti adik kadang-kadang adalah kokonya. Bahkan ada waktunya di mana orang tua kurang bisa mengerti anaknya, itu saudaranya bisa lebih memahaminya. Yesus itu adalah damainya koko. Damainya koko. Tahu nggak? Kemarin dari Thailand nih. Saya nggak ngikut-ngikuti boys band, girls band gitu ya. Cuma di mana-mana kok ada wajahnya orang itu loh yang sekarang saya ngerti nama itu ya Pak, Blackpink. Blackpink ya. Blackpink salah satu tuh ya perempuan itu ternyata orang Thailand. Siapa namanya? Gelisah ya. Gelisah orang Thailand ya. Dan kenapa di mana-mana dari Blackpink itu ada beberapa kan personelnya kalau nggak salah? Ada berapa orang lah, 4 gitu lah. Kok itu terus dipasang di mana-mana? Karena mereka relate, itu orang Thailand. Itu orang Thailand. Wah, kami rasa terwakili tuh. Cece kami di situ. Yang lainnya annyeonghaseyo, yang ini sawadikap. Bapak SBY pasti akan cinta pasti mengangkat martabat orang-orang mana? Kota mana? Pacitan ya? Ya. Pasti mengangkatnya. Will Smith, meskipun dia dibenci gimana segalanya, tetapi karena perbuatannya di Oscar, tapi dia pergi kembali ke West Philly atau pokoknya di Philadelphia atau apa, dia bangun sekolah, bangun apa lah, pokoknya filantropi lah, memberikan sesuatu dan dia disambut bak hero di situ. Why? Karena semua orang di jalanan merasa dia paling paham kondisi kami karena dia dari salah satu jalan di sini. He's from here. Jesus is the same. He walk where I walk. Itu lagu lama dari Don Moen. He stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty.
shared my humanity, tempted in every way, yet without sin. Belum lahir dia. God with us, so close to us, God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us, God with us, Emmanuel. Emmanuel. Makanya Yesus sebelum disebut Yesus oleh Gabriel, di zaman Yesaya disebut Immanuel. Yesus itu kokoh, Allah beserta. Dikasih kokoh yang ngerti, kasih ginjal, kasih hidupnya. Dek, aku ambil kamu yang masuk ke NBA, aku yang masuk liga kecil. You shine, I don't, I die. Wow, dia dari West Philly. Dia dari jalan-jalan ini, he walk where I walk. Damainya Yesus itu ya, kadang-kadang kalau kita ngerasa jauh sama Bapak ya, kita ingat Yesus itu siapa ya. Dia itu empati sama kita. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi gelisah gimana nyanyi Yesus, Yesus kau sungguh baik. Nangis saya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Saya tidak merasa dia itu tiba-tiba duduk di atas tahta sembah. Tapi kayak dia di samping saya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mungkin bahasa Inggrisnya kira-kira gini. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. It's okay. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. What a needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Amen. Situ kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you loh ya. Jangan kapok-kapok untuk mainin saya. Mainin saya membuat banyak orang jadi grogi, saya tahu. I love you, thank you. Singkula. Paham ya? Cara mandang Yesus gitu. Tuhan Yesus itu begitu mulia. Ya dia seperti kokoh saya. Dia Tuhan. Raja dari segala raja. Our God, Allah kita. Tapi dia itu begitu dekat. You know right? You know what hungry is right, Lord? You were hungry. You know what tired is. Sekarang saya capek. Duh, capeknya. Tuhan pasti mengerti. Wong Tuhan Yesus itu loh. Coba baca di kitab Injil. Makan aja gak bisa. Istirahat gak bisa. Tidur gak bisa. Dirubung orang terus. Saya juga pernah ngalami. Lagi makan enaknya. Lagi sini masih ada nasinya gini. Coba di sana. Pinjam handphonenya. Sini, thank you. Sungguhan saya tahu. Ya tolong paling enggak kasih aba-aba dulu biar gak ada nasi di sini gitu. Kadang-kadang kalau hati rasa, saya ketawa sendiri. Yesus makan aja nggak bisa. Saya makan paling cuma di video curi-curi. What have I got to complain? You understand? Saya malah ketawa. Thank you Tuhan, you're so understanding. God bless you. Akhirnya tahu kan di video, akhirnya saya lap nasi saya. Makannya pun, minumnya pun sekarang sudah beda. Karena di video saya tahu, sadar kamera. You got nothing to complain. Jesus understands everything you're going through, from the silly things to the serious things. He understands everything. He walked where you walk. He stood where you're standing. He may not have
Mungkin dia tidak pernah kena jarum kemoterapi, tapi dia pernah kena paku dengan segala infeksi. He understands that. He loves you so much. Karena itu damai kita keluar dari pemahaman bahwa kasih karunia datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus. Semoga hidup Anda penuh dengan damai. Udah jangan mental terus, panic attack, ketakutan, itu bangun sendiri, mati aku. The man upstairs loves you and he watches your back. He takes care of you. So you got nothing to fear. You got only maybe just left over 30% to fear. And even then, it's not more than your strength can bear. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini bahagia mengikuti Yesus? Angkat tangan. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.